Anak Matin berpesan kepada kami untuk disampaikan kepada para spiritualis, jangan berjuang sendiri-sendiri. Baik itu para spiritualis yang bergelut di bidang eh, supranatural, pengobatan, keilmuan, kesaktian, kanuragan, dan lain-lain. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Ayo kita satukan kekuatan, satukan visi misi kita untuk menyambut kedatangan satu sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Satrio Piningit. Karena apa? Ketika bangsa ini berpecah belah, maka akan sangat jauh menuju perubahan, menuju kesejahteraan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru, sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa menyempatkan kembali untuk membuat video di channel kami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia mendukung dan mensupport channel kami, sehingga kami selalu termotivasi untuk memberikan informasi-informasi serta edukasi terkait kemunculan Satrio Piningit. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan adanya channel ini bisa menjadikan tali persaudaraan, tali persatuan dari berbagai suku, budaya, dan agama, sehingga negara ini, bangsa ini akan lebih maju. Baik sahabat-sahabat semua, pada kesempatan video kali ini seperti yang sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya terkait kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, memang banyak sekali narasi dan versi, dan tentunya ini akan membuat sahabat-sahabat kebingungan mana Satrio Piningit yang asli dan mana Satrio Piningit yang palsu. Seperti yang kita ketahui, kami memperhatikan, memantau, dan menyimak banyak sekali sahabat-sahabat yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Nah, sahabat-sahabat semua, di sini kami akan memberikan penjelasan seperti apa yang sudah disampaikan oleh guru kami, yaitu Anak Batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya dimanapun beliau berada. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Namun sebelum kepada pembahasan di video kali ini, alhamdulillah kami akan berikan informasi kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum dan setelah adanya channel ini, kami merasakan suatu kebanggaan, kegembiraan. Ternyata alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang bersilaturahmi ke tempat kami untuk bertemu dengan guru kami, yaitu Anak Batin. Dan alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat yang sempat menginap, dan alhamdulillah juga mereka mendapatkan, sahabat-sahabat merasakan suatu kepuasan batin yang tidak ternilai. Artinya ketika sahabat-sahabat mencari sesuatu yang memang dicari oleh sahabat-sahabat semua, tidak ada salahnya untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi dengan beliau Anak Batin. Semoga bisa mendapatkan jawaban dari selama ini yang sahabat-sahabat cari. Nah, kami mengajak kepada sahabat-sahabat semua, ayo kita bersatu, ayo kita satukan kekuatan, kita satukan misi dan visi untuk membangun bangsa ini, negeri ini menjadi lebih maju. Baik sahabat-sahabat semua, pada pembahasan kali ini
anak batin menyampaikan kepada kami, menceritakan, mengisahkan bahwa Satrio Piningit membawa misi serta visi. Nah, apa yang dibawa oleh Satrio Piningit terkait misi dan visinya. Nah, ini akan sangat menarik, akan kami coba sharingkan, sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Barangkali sahabat-sahabat yang sudah mengetahui visi dan misi Satrio Piningit, silahkan untuk berkomentar, berbagi pengalaman dan wawasannya, sehingga kami mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru dari sahabat-sahabat semua. Nah, ini adalah versi, sekali lagi kami menyampaikan adalah versi dari anak batin. Nah, tentunya berbicara mengenai versi berarti berbeda pemahaman dan berbeda pemikiran, tergantung dari sudut pandang sahabat-sahabat semua. Nah, apa sebetulnya visi dan misi yang dibawa oleh satu sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Satrio Piningit? Anak batin mengatakan bahwa misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit adalah untuk dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berangkat dari misi. Jadi Satrio Piningit membawa misi, yaitu untuk dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah misi Satrio Piningit menurut anak batin. Sebelum kita berangkat ke visi, kita akan bahas dulu mengenai misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, di sini jelas sahabat-sahabat bisa membedakan mana Satrio Piningit yang asli dan mana Satrio Piningit yang palsu. Jika Satrio Piningit yang palsu mungkin agak sedikit berbeda dengan misinya, apalagi mengklaim, mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah sang utusan, sang pinilih atau sang yang dipilih oleh Yang Maha Pencipta. Nah, berarti misinya di sini agak sedikit berbeda. Wallahu alam, apakah misinya adalah harta, kedudukan, atau jabatan? Karena berangkat dari keinginannya. Jadi perbedaannya di sini sangat jelas sahabat-sahabat semua. Satrio Piningit yang asli menurut anak batin bahwa misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit adalah cuma dua. Yang pertama, ingin dicintai oleh pimpinannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat-sahabat semua, jika memang ada Satrio Piningit yang mengaku-ngaku bahwa memang beliau adalah Satrio Piningit, itu sangat tidak rasional, karena Satrio Piningit yang asli tidak mungkin mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat bisa menilai dan bisa melihat dan memperhatikan banyak sahabat-sahabat atau rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang mengaku-ngaku bahwa dirinya Satrio Piningit. Itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena semakin banyak yang mengklaim, yang mengaku Satrio Piningit, maka itu adalah tanda-tanda Satrio Piningit akan muncul di hadapan kita semua, sahabat-sahabat semua. Kembali lagi kepada misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut anak batin, Satrio Piningit membawa misi, yaitu ingin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita analogikannya seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jika misalkan sahabat-sahabat menyukai atau mencintai seseorang, tentunya apakah sahabat-sahabat tidak mau dicintai, disayangi oleh seseorang yang dicintai oleh sahabat-sahabat semua? Misalkan sahabat-sahabat mencintai seorang wanita, mengagumi
bahkan ingin memilikinya, ingin menghalalkannya. Nah, berarti ketika sahabat-sahabat berpikir bagaimana caranya wanita tersebut juga mencintai kita, juga mencintai sahabat-sahabat semua, sehingga hatinya bersatu menuju pelaminan. Nah, sahabat-sahabat, tentunya jika ingin dicintai berarti di situ ada yang namanya perjuangan. Sahabat-sahabat semua, bagaimana caranya supaya sahabat-sahabat dicintai oleh seseorang yang sahabat-sahabat cintai? Nah, akhirnya tentunya di situ ada perjuangan. Nah, berbicara perjuangan mungkin sahabat-sahabat lebih paham. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, materi dan lain-lain, sehingga apapun akan diberikannya supaya seseorang yang sahabat-sahabat cintai itu juga mencintai sahabat-sahabat semua. Karena apa? Karena melihat dari perjuangannya, keseriusannya, benar atau tidak. Kalau sahabat-sahabat itu benar-benar tulus mencintai seseorang yang ingin sahabat-sahabat nikahi sebagai pasangan hidup. Nah, begitupun Satrio Piningit ketika berbicara ingin dicintai. Mohon maaf, bukan berarti kita mencintai Rasulullah itu tidak benar, bukan. Namun di sini ada yang lebih. Boleh kita mencintai Rasulullah, namun ketika kita mencintai Rasulullah, pertanyaannya adalah apakah Rasulullah mencintai kita? Nah, itu. Sekali lagi, apakah Rasulullah mencintai kita, sahabat-sahabat semua? Nah, jika ingin dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita ada yang namanya perjuangan, sahabat-sahabat semua. Lantas perjuangan apa supaya kita ingin dicintai oleh Rasulullah? Ya, tentunya kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat baik, berakhlakul karimah, belajar mengaji, dan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari sehingga bermanfaat untuk orang lain. Nah, kembali kepada tugas atau misi yang dibawa oleh sang kinasi Satrio Piningit. Nah, berarti di sini ada yang namanya perjuangan. Nah, berbicara perjuangan berarti di situ ada tindakan, ada langkah, ada pergerakan. Jadi sifatnya tidak menunggu. Nah, sahabat-sahabat semua, Satrio Piningit yang asli itu sebetulnya tidak menunggu. Kalau terus-terusan menunggu, ya kapan akan hadir Satrio Piningit? Nah, di sini ayo, siapapun itu yang merasa Satrio Piningit, buktikan apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah diberikan untuk bangsa ini. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran sahabat-sahabat semua? Itu saja. Itu hal yang paling terkecil. Nah, kebanyakan dari sahabat-sahabat itu menunggu tanpa adanya pergerakan. Ya, sampai kapan? Sampai kiamat pun tidak akan pernah muncul Satrio Piningit jika selamanya kita masih menunggu. Berarti di situ kita membutuhkan intelektual. Karena berbicara Nusantara, berbicara intelektual, sahabat-sahabat semua. Tidak hanya membutuhkan spiritual saja, berarti butuh kecerdasan, butuh relasi, butuh tim yang satu visi dan misi, sehingga untuk mencapai Nusantara itu lebih mudah, sahabat-sahabat semua. Nah, di sini kami mendapatkan pesan dari anak batin sahabat-sahabat semua, dari hati yang paling terdalam. Ayo kami mengajak kepada para spiritualis yang memiliki ilmu kesaktian, ilmu kanuraga, ilmu pengobatan, dan segala macam ilmu. Ayo kita satukan kekuatan. Ayo kita membuat barisan. Ayo kita bersatu untuk menyambut kedatangan, kemunculan satu sosok, yaitu Satrio Piningit. Satrio Piningit tidak akan datang jika kita belum bisa menyambutnya, sahabat-sahabat semua. Nah, ketika Satrio Piningit yang asli muncul, lantas tidak ada yang menyambut,
Apakah sahabat-sahabat tega, rela ketika Satropiningit berjuang sendirian? Nah, bagaimana caranya? Ya berarti kita harus bersatu nih. Jadi para spiritualis dari Sabang sampai Merauke, kita harus bersatu. Kita harus bersatu untuk menyambut kedatangan Satropiningit, sahabat-sahabat semua. Nah, di channel ini kami membuka akses, kami memberi kesempatan, ayo kita bersatu sahabat-sahabat semua. Nah, berarti ketika berbicara persatuan, di situ ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena dasar Pancasila di sila ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, budaya dan bahasa, jika bersatu itu akan menjadi suatu kekuatan sahabat-sahabat semua. Nah, nanti kita akan ada di dalam barisan perjuangan Sang Kinasih Satropiningit. Kan begitu yang diinginkan oleh sahabat-sahabat semua. Nah, berarti di sini kita harus bisa meredam ego masing-masing. Anak Matiin berpesan kepada kami untuk disampaikan kepada para spiritualis, jangan berjuang sendiri-sendiri. Baik itu para spiritualis yang bergelut di bidang supranatural, pengobatan, keilmuan, kesaktian, kanuragan, dan lain-lain, jangan berjuang sendiri-sendiri. Ayo kita satukan kekuatan, satukan visi misi kita untuk menyambut kedatangan satu sosok yang kita tunggu-tunggu, yaitu Satropiningit. Karena apa? Ketika bangsa ini berpecah belah, maka akan sangat jauh menuju perubahan, menuju kesejahteraan sahabat-sahabat semua. Ayo kita menggunakan logika berpikir yang sehat, ayo kita menggunakan hati dan pemikiran yang jernih, serta perbuatan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berbicara persatuan, tentunya kita di sini dituntut untuk meredam ego. Apakah itu ego keilmuannya sehingga dirinya merasa paling hebat? Apakah itu ego dari titelnya atau jabatannya sehingga dirinya paling berkuasa? Nah, di sini butuh meredam ego sahabat-sahabat semua. Kita harus bisa meredam hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita menggunakan pemikiran kita kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk menyambut Satropiningit, sahabat-sahabat semua. Kami membuka akses, kami membuka fasilitas ya, untuk sahabat-sahabat yang ingin bersilaturahmi, berdiskusi untuk membuat suatu perubahan menuju yang lebih baik, sahabat-sahabat semua. Nah, kita kembali lagi kepada misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropiningit, sahabat-sahabat semua. Nah, perbedaannya sangat jelas, sahabat-sahabat semua. Misi yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropiningit adalah hanya ingin dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan janahnya Allah atau ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Satropiningit yang asli dan yang palsu, di manakah letak perbedaannya? Nah, ketika Satropiningit yang palsu itu berangkat atas dasar keinginan. Ketika atas dasar keinginan berarti atas dasar hawa nafsunya, entah apakah itu ingin jabatan, harta, kedudukan, dan lain-lain. Wallahu alam, hanya dirinya lah yang tahu. Namun Satropiningit yang asli, tanpa adanya perintah langsung dari Rasulullah SAW, mungkin beliau tidak mau. Karena apa? Karena ini atas dasar perintah. Sehingga ketika atas dasar perintah dari Rasulullah SAW, di sana tidak ada beban, di sana tidak ada kekecewaan, karena pada hakikatnya kita berbuat sesuatu atas dasar perintah, bukan atas dasar keinginan. Nah, ketika kita berbuat sesuatu kebaikan, misalnya kita menolong, ketika atas dasar keinginan, maka di situ mungkin akan ada kekecewaan jika yang ditolong itu misalkan tidak mengucapkan terima kasih. Karena apa? Atau misalkan tidak memberikan imbalan karena kita sudah membantu.
pasti kan kenapa sih, kan di situ ada kekecewaan. Berbeda ketika ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka imbalannya adalah surga. Maka anak batin mengatakan kepada kami, ketika kita mencari kenikmatan yang kecil itu sangat rugi. Kita harus mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti imbalannya di akhirat, sahabat-sahabat semua. Nah, inilah kenapa Satrio Piningit ingin berjuang untuk memajukan Nusantara ini, sahabat-sahabat semua. Nah, atas dasar perintah ini juga jangan takut, karena apa? Karena Satrio Piningit akan dibantu oleh para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Satrio Piningit tidak ingin apapun, tidak ingin jabatan, tidak ingin apapun, apalagi masalah harta. Itu kecil, itu kenikmatan yang kecil, sahabat-sahabat semua. Karena Satrio Piningit hanya ingin dicintai oleh Rasulullah SAW dan ingin mendapatkan syafaatnya, sehingga Allah meridhoinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sudah jelas, sahabat-sahabat semua, mana Satrio Piningit yang asli dan mana Satrio Piningit yang palsu. Jika rekan-rekan atau sahabat-sahabat mendengar atau melihat ada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang mengaku-ngaku mengklaim dirinya bahwa seorang utusan, ya biasa-biasa sajalah. Kita jangan sampai terbawa atau terpengaruh dari bahasanya, karena itu akan mengecohkan kita, sahabat-sahabat semua. Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa mereka berangkat atas dasar keinginan, bukan atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua. Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat semua. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi, kita akan lanjut lagi di video berikutnya terkait kemunculan satu sosok yang kita tunggu, yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu Satrio Piningit. Semoga dengan pembahasan kali ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada tutur kata, ada kekhilafan dari kami dalam penyampaian bahasanya. Jangan lupa bantu channel ini, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.